hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Setelah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki hatiku, lihat aku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Ajarkanku untuk tetap setia. Ajarkanku untuk tetap percaya. Ajarkanku untuk selalu bersyukur atas segala kebaikanmu di dalam hidupku, Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Telah kulihat segala kebaikanmu di dalam hidupku, Yesus. Ku mau selalu bersyukur, berterima kasih buat segala kebaikanmu, Bapa. Oh, terima kasih. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Oh, aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati
tetap setia. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, puji Tuhan, kita akan masuk ke dalam renungan pada pagi hari ini. Mari sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu, merenungkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Tuhan, biarlah semua itu boleh dimeteraikan dalam kehidupan kami, untuk kami mengerti dan untuk kami taat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya baik kehidupan kami, karena kami percaya firman-Mu sanggup untuk mengubah, memberkati setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami semua Roh Kudus, berkati di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik ya, yaitu mengenai Yohanes Pembaptis. Sebetulnya yang mau kita bahas ini, sebetulnya panggilannya Yohanes Pembaptis itu apa sih? Penginjil. Ya, ada yang ngomong penginjil. Orang yang mendahului Tuhan, dipanggil untuk mendahului. Iya betul, ya. Cuman kalau saya pribadi, saya mungkin untuk mempermudah kita mengerti tugasnya, saya lebih baik memberikan satu judul bahwa Yohanes Pembaptis itu panggilannya adalah mak comblang. Ya, bukan negatif loh, ini sangat positif sekali. Jadi mak comblang ini maksudnya apa? Orang yang menjodohkan. Nah, kenapa? Kita akan lihat ya. Pertama, kita telusuri identitas daripada Yohanes Pembaptis ya. Kita semua tahu bahwa Yohanes Pembaptis ini keturunan dari suku Lewi. Ya, ibunya Elizabeth itu sepupunya ibunya Tuhan Yesus ya, Maria. Dia juga dari suku Lewi, dan papanya Yohanes Pembaptis ini Sakaria. Itu juga suku Lewi, bahkan bukan cuma suku Lewi, dari keturunan Harun. Jadi imam besar. Imam besar ini yang otomatis tentunya tugasnya di Bait Allah. Ya, memang mereka ini usia sudah tua, mungkin sudah berpikir tidak bisa punya anak. Tapi satu hari malaikat Tuhan Gabriel datang memberitahu bahwa mereka punya anak. Pertama Sakaria tidak percaya, sampai Sakaria diizinkan untuk tidak bisa bicara. Sampai anaknya lahir. Karena tidak percaya, dibilangnya kamu bakal punya anak, tidak percaya. Nah, sedangkan anak yang dilahirkan ini memang sudah dipersiapkan. Dikatakan di kitab Yesaya, kitab nubuat-nubuat Nabi Yesaya mengatakan, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berleku-leku akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Ini dari kitab Yesaya 40 ayat 3 sampai 5. Jadi dari kitab Yesaya itu sudah dinubuatkan bahwa akan datang orang Yohanes Pembaptis ini yang akan mendahului kelahiran Tuhan Yesus. Bahkan secara umur lebih tua sekitar 6 bulan. Jadi waktu Elizabeth, mamanya Yohanes Pembaptis ini hamil, itu Maria datang juga hamil. Datang mampir sampai tinggal berapa bulan. Itu langsung respon, bayi Yohanes ini langsung melonjak begitu melihat kandungan daripada Bunda Maria ya, ibunya Tuhan Yesus. Itu melonjak meresponi karena mereka ini ya sangat diurapi ya. Bahkan dikatakan terakhir dinubuatkan itu mereka itu sangat diurapi. Jadi termasuk Yohanes Pembaptis ini dari lahir, dari dalam kandungan ini sudah diurapi Tuhan secara luar biasa. Bahkan malaikat Tuhan itu disuruh untuk mengatakan, memberitahu Sakaria bahwa akan lahir anakmu ini yang nantinya akan menjadi pendahulu ya, yang akan
Yesaya 40 ayat 3-5 dikatakan, seperti suara yang berseru di padang gurun untuk mendahului. Ini cerita ini sangat menarik karena apa? Ini juga terjadi pada hari-hari akhir ini. Bahkan saya pernah sempat datang ke tempat di mana KKR atau kebangkitan rohani itu terjadi ya. Sama seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Kita semua tahu Yohanes Pembaptis itu di Matius 3 ayat 1 dikatakan, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ya, kerajaan sorga sudah dekat. Mungkin orang Yahudi pada waktu itu mikirnya kerajaan sorga itu mungkin tidak terbersit satu pikiran mengenai dunia seperti kayak spiritual ya. Tapi mikirnya mungkin kayak seperti bahwa bangsa Yahudi ini akan dimerdekakan dari penjajahan bangsa Romawi. Hal seperti itu. Itu mungkin yang dipikirkan mereka. Tapi sebetulnya enggak. Sebetulnya dikatakan kerajaan surga sudah dekat itu karena ketika kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, itu tirai terbelah. Tirai bait suci, bait Allah yang misalkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus terbelah sehingga apa? Sehingga setiap orang yang menghampiri tahta Allah dengan berdoa melalui iman Yesus dan ditutup oleh kuasa darah Yesus, itu langsung bisa ketemu dengan Allah. Itu masuk ke dalam dimensi kerajaan surga. Jadi siapapun itu, saudara dan saya, bisa ketemu sama Allah melalui doa-doa kita. Karena apa? Karena iman kita kepada Yesus Kristus telah membuat Yesus itu menjadi korban anak domba Allah, sehingga kita telah diperdamaikan dengan Allah Bapa. Dan itu yang dimaksud dengan kerajaan surga. Jadi kerajaan surga itu bukan di mana-mana, tapi di dalam hati kita. Karena apa? Karena Roh Kudus dimeteraikan dalam hati kita. Dan Roh itu yang membuat kita bisa menghampiri tahta kasih karunia dan bertemu muka tatap muka dengan Allah Bapa. Nah, itu yang dimaksud dengan kerajaan surga telah hadir. Jadi yang dimaksud dengan sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, pada waktu itu memang Yesus Kristus belum menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, sehingga dikatakan sudah dekat. Ya. Nah, ini sesuatu yang perlu untuk kita mengerti. Dan kenapa saya katakan Yohanes Pembaptis ini adalah mak comblang? Karena apa? Sebetulnya Yohanes Pembaptis ini memberitakan bahwa kerajaan surga sudah dekat pada waktu itu, supaya orang-orang mau dibaptis, bertobat. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Sebab kalau orang bertobat, mereka kalau berdoa bisa ketemu sama Allah. Bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Bahkan setelah bertobat, mereka setelah di dalam perjanjian baru, dengan iman mereka akan dimeteraikan oleh kuasa Roh Kudus, yang mana nanti kita akan merayakan sebentar lagi. Nah, ini sesuatu yang penting untuk kehidupan kekristenan kita, karena dulunya kita kalau mau menyembah Allah, kita harus datang ke bait suci yang di Yerusalem. Tapi setelah perjanjian baru, dengan matinya Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita semua tidak usah ke Yerusalem untuk bisa ketemu dengan Allah. Kita cukup dalam iman kita, berdoa, dalam kehidupan doa kita menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Dengan apa? Dengan kuasa urapan daripada Roh Kudus. Nah, ini penting, saudaraku. Jadi Yohanes Pembaptis ini dikatakan mak comblang, kenapa? Karena dia membawa orang-orang supaya kembali ke habitatnya. Kalau dulu mereka itu tidak punya dimensi kerajaan sorga, karena apa? Karena tidak punya urapan kuasa Roh Kudus. Tapi ketika mereka bertobat, dibaptis, saudara tahu dibaptis itu kan, jadi gini, kalau jadi mak comblang berarti apa? Berarti kita sama Tuhan tidak bisa cuma sekedar pacaran. Kita betul-betul harus punya komitmen. Komitmen itu apa? Ya sampai menjadi mempelai Kristus. Kalau sekedar pacaran mungkin cuma apel-apelan ketemu berapa hari sekali gitu ya, terus habis itu ya sudah pulang sendiri-sendiri. Bukan seperti itu dan tidak bisa seperti itu. Kekristenan itu bukan seperti itu. Kalau saudara masih dalam tahap seperti itu, lebih baik bertobatlah. Sebab kerajaan sorga sudah datang. Bukan dekat, sudah datang. Karena apa? Yesus Kristus telah mati, menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, dan kita semua yang percaya beriman telah dimeteraikan oleh kuasa Roh Kudus. Jadi sudah datang. Di mana kerajaan surga? Di dalam hati kita, di dalam hati setiap daripada orang percaya. Karena kita, saudara dan saya yang beriman, itu adalah merupakan bait Allah. Dan itu adalah tugasnya Yohanes Pembaptis. Ya, jadi dia bukan cuma sekedar membawa orang pacaran sama Tuhan, enggak. Dia membawa orang sampai mengalami satu komitmen. Sehingga mengalami kuasa, ditunjukkan ya. Contohnya waktu dia membaptis Tuhan Yesus. Ditunjukkan contohnya, dia kan ngomong gini. Aku cuma membaptis dengan air. Karena orang Farisi kan tanya, kamu kah Mesias itu? Enggak, aku bukan Mesias. Aku cuma membaptis.
Jadi dia bukan Mesias, dia bukan mempelai prianya. Dia ngaku, dia itu cuma disuruh baptis. Nanti orang yang mempelai itu datang, Mesias itu datang. Itu aku buka tali kasutnya pun aku enggak layak. Nah, ketika itu besoknya Tuhan Yesus datang dan minta dibaptis. Dan ketika Tuhan Yesus dibaptis, ditunjukkan sama Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Bahwa ada langit terbuka, ada suara dari sorga, dari langit yang mengatakan, inilah anak yang kukasih, dan ada satu perwujudan dari burung merpati yang turun hingga masuk ke dalam dirinya Tuhan Yesus. Jadi pencurahan Roh Kudus masuk ketika mereka mengalami pembaptisan. Jadi baptis itu memang baptisnya sendiri tidak menyelamatkan, tapi itu seperti gini saudaraku. Seperti saudara kalau mau menikah, saudara mungkin tunangan dulu. Nah, tunangan itu saudara pakai cincin kawin. Itu menunjukkan apa? Saudara mau komitmen. Nah, setelah itu dilanjut dengan pernikahan. Menjadi satu daging. Nah, demikian pula dengan saudara dan saya yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tidak bisa sekedar cuma datang ke gereja tanpa mau komitmen. Kita harus komitmen dulu. Pertama baptis. Nah, pada waktu baptis itu kalau dulu zamannya Yohanes Pembaptis kita dibaptis dengan air. Tapi zamannya perjanjian baru, dalam zaman Tuhan Yesus Kristus kita akan dibaptis dengan roh dan api kata Tuhan. Api apa? Ya api berupa penderitaan proses dalam kehidupan kita, itu membaptis kita. Kalau kita bicara gambarannya baptisan api itu mungkin yang dialami Ayub. Sehingga dia ketika dia bertobat, dia mengalami pemulihan dalam kehidupannya, mengalami perubahan yang luar biasa. Juga perjalanannya dari bangsa Israel melewati laut yang terbelah itu kan ada percikan air, itu juga merupakan baptisan yang membuat mereka akhirnya lolos dari kejaran tentara Firaun. Itu adalah gambaran dari baptisan api, ya, baptisan yang saudara dan saya harus lalui ketika kita mau betul-betul komitmen sama Tuhan. Jadi bukan sekedar itu, bukan sekedar cuman jadi orang Kristen datang ke gereja, oh sudah cukup, oh nanti kalau saya harus ngasih persembahan ke gereja, saya kasih persembahan, oh cukup, enggak. Maksudnya kita tuh, jadi Yohanes Pembaptis ini sebagai mak comblang, membuat saudara dan saya melakukan sebuah komitmen kepada Tuhan. Sampai kita tuh mengalami satu urapan Roh Kudus, meterai Roh Kudus seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ya, waktu dibaptis Tuhan Yesus di Sungai Yordan, sorga terbuka, ada seperti merpati turun masuk dalam dirinya Tuhan Yesus ya, urapan Roh Kudus, dan ada suara yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah itu proses itu harus saudara dan saya alami semua. Supaya apa? Supaya saudara dan saya mengalami apa yang dinamakan sebagai kelahiran baru. Ya, tanpa mengalami itu, kekristenan kita masih belum sampai pada tahap di mana kita bisa betul-betul seperti yang Tuhan mau. Jadi oleh karena itu, pelayanan Yohanes Pembaptis ini luar biasa, saudara. Karena apa? Dia usianya kurang lebih sama Tuhan Yesus ya, terpaut 6 bulan. Jadi waktu Tuhan Yesus pelayanan sama waktu Yohanes Pembaptis pelayanan ini kurang lebih, usia 30 tahun. Dan Yohanes Pembaptis pelayanannya tidak lama, saudara. Sebelum dia pelayanan itu, dia tinggalnya di padang belantara dikatakan. Makanya madu dan belalang. Dia tidak kumpul sama manusia, padahal sebagai anak daripada Sakaria. Sakaria itu keturunan Lewi dari suku Harun, ya imam besar. Itu dia semestinya punya jabatan yang terhormat, tapi tidak. Dia memang dikhususkan untuk meluruskan jalan untuk Tuhan. Memang dia yang dipanggil oleh Tuhan, ditunjuk dengan karunia seperti Nabi Elia, yaitu apa? Membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, membuat hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapak. Jadi ada rekonsiliasi. Sama seperti kalau kita lihat perumpamaan anak hilang, bahwa anak ini akhirnya balik dan diperdamaikan sama orang tuanya. Demikian pula dia memperdamaikan kita yang dulunya tersesat, yang dulunya belum beriman, sampai kita bisa membuat satu komitmen kepada Tuhan melalui pembaptisan sampai urapan kuasa Roh Kudus, meterai, dan kita dipersiapkan menjadi mempelai Kristus. Dan yang luar biasa, Yohanes pelayanannya tidak selama Tuhan Yesus. Jadi setelah sebelum Tuhan Yesus disalib, Yohanes Pembaptis sudah mati dulu, ditangkap oleh Herodes dan kepalanya dipenggal. Dan ini suatu pelayanan yang luar biasa. Karena apa? Dia tidak memiliki domba-domba yang dimenangkan. Nah kita lihat hari-hari ini banyak sekali gereja-gereja hamba Tuhan yang mungkin merasa kalau ketika Tuhan menyuruh dia untuk membaptis, menyelamatkan, menginjili, dia ingin merasa, ya enggak semua ya, ada beberapa. Dan mungkin juga saya bisa salah. Tapi kita lihat saja fakta di lapangan.
Itu seakan-akan ini domba ini jemaatku, punyaku. Ya, bahkan bukan cuma itu, yang sudah beriman pun dari gereja lain, dombanya gereja lain diambil pindah ke gerejanya sendiri. Di mana dia merasa bahwa wah ini punya. Padahal sebetulnya kita semua itu mak comblang, ya seperti Yohanes Pembaptis. Itu panggilan pelayan yang saya percaya Tuhan mau kita semua itu sadar dalam benak pikiran kita bahwa kita tuh tidak memiliki domba-domba itu. Kita mengasihi mereka seperti mengasihi diri sendiri. Itu yang Tuhan mau kita lakukan. Tapi mereka itu kita persiapkan. Kalau Tuhan izinkan kita sebagai hamba Tuhan, kita dipakai untuk Tuhan untuk mempersiapkan mereka. Itu sebagai mak comblang. Supaya apa? Supaya mereka bisa ketemu, punya komitmen, ketemu sama Kristus dan menjadi mempelai Kristus. Kalau kita dipersiapkan untuk dibawa, dikasih pelayanan untuk mempersiapkan mereka, ya kita mempersiapkan mereka, bukan memiliki mereka, saudara. Nah, itu adalah gambaran dari Tuhan yang ingin supaya saudara dan saya mengerti dari pengajarannya Yohanes Pembaptis. Contoh teladan yang dikatakan. Bahkan dia mengatakan di Yohanes 3:30 dikatakan bahwa Yesus harus semakin besar, dia harus semakin kecil. Ya. Jadi konteksnya apa? Konteksnya kita tuh tidak ada apa-apa, yang kita beritakan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita bisa berkhotbah, kita bisa dikasih karunia untuk melakukan mujizat kesembuhan, mujizat nubuatan dan lain sebagainya, itu bukan karena kita. Karena Tuhan Yesus. Karena kuasa Roh Kudus yang dimeteraikan dalam kehidupan kita. Supaya Yesus dipermuliakan, kita menjadi semakin kecil. Bukan kitanya semakin wah, terus kita merasa ikut memiliki domba-domba. Enggak, saudaraku. Itu sesuatu yang bukan Tuhan mau. Itu sesuatu yang daripada si jahat. Nah, ini penting untuk saudara dan saya tahu. Bahkan di pengajarannya Yohanes pun, Yohanes Pembaptis ya, bukan Rasul Yohanes murid Tuhan Yesus. Itu juga dikatakan ketika dia marah kepada orang Farisi dan Saduki, dia ngomong bahwa orang itu dilihat dari buah pertobatannya. Jadi kamu sudah tobat, buahmu apa? Banyak dari kita ngomong aku ikut Tuhan, tapi kehidupan kita tidak beda dengan kita sebelum ikut Tuhan. Sangat duniawi banget. Padahal semua itu dilihat dari buahnya. Buah itu saudara tahu ya, misalnya pohon durian ya keluarnya buah durian ya. Kalau saudara ngomong saya pohon durian keluarnya salah ya itu salah. Sama seperti Yohanes Pembaptis ngomong, kalau kamu bertobat tunjukkan buah pertobatanmu apa sih? Buah pertobatan apa? Ya kita semua tahu perintah terakhir dari Tuhan Yesus, perintah baru apa? Mengasihi sama seperti diri sendiri. Perintah yang harus kita lakukan secara umum apa? Pikul salib tiap hari. Ya, pikul hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Supaya apa? Supaya hidup kita ini betul-betul mencerminkan buah yang Tuhan sudah taruh untuk setiap daripada anaknya yang beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab tanpa itu kita semua hanyalah berandai-andai. Atau istilahnya kalau saya ngomong cuman pacaran sama Tuhan. Pacaran itu apa? Kalau lagi pingin ketemu ya cari. Ya kalau lagi ada butuhnya, bisnisnya seret, doa. Wah Tuhan tolong bisnisku lagi macet supaya diberkati dan lain sebagainya. Kalau sakit, waduh Tuhan tolong sembuhkan aku dari sakitku. Nah itu diambil butuhnya toh. Itu kalau pacaran. Tapi kalau sudah suami istri tidak bisa saudara. Saudara kumpul. Baik seneng, baik susah ditanggung bareng. Nah itu yang Tuhan mau saudara dan saya mengerti. Ya, karena hari-hari ini pun Tuhan masih menunjukkan mujizat yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis pada waktu itu. Ya, saudara tahu Yohanes Pembaptis, dia di padang gurun, dia di padang belantara, dia ngomong, dia teriak-teriak, bertobatlah kerajaan sorga sudah dekat. Orang yang mendengar itu tidak bisa nolak. Saudara. Pasti mereka datang dan mereka bertobat. Dan itu diulang lagi pada bulan September tahun 1965 di Soe. Soe itu sudah tahu, di Timor. Di Kepulauan Timor ya, Kupang ya, daerah Kupang sana, Soe. Saya karena kasih karunia Tuhan 2010 kemarin kami pernah melayani di Soe. Dan kami mendengarkan cerita langsung dari pelaku mujizat. Jadi memang Soe ini pada waktu September itu, bulan September 1965, ya saya sudah lahir. Saya lahirnya 65 juga, cuman berapa bulan usia saya. Itu ada mujizat apa? Air di gereja itu diubah menjadi anggur. Anggur perjamuan. Wah itu gempar sampai ke seluruh dunia. Bukan cuma di Indonesia. Seluruh dunia mengetahui hal itu. Dan tidak lama setelah itu, orang itu kayak berbondong-bondong dijamah oleh Roh Kudus. Karena ada Tuhan pakai 3 orang pelaku mujizat seperti Yohanes Pembaptis, mereka diurapi oleh kuasa Roh Kudus, mereka keluar dari rumah di jalan, mereka berteriak, bertobatlah kerajaan Allah sudah datang, bertobatlah kerajaan surga sudah datang. Dan setiap orang yang mendengar mereka ikut berjalan bersama masuk ke gereja. Sehingga kursi gereja itu menjadi penuh, semua orang lari menghadiri KKR dan ibadah.
itu kayak lawatan Roh Kudus yang begitu luar biasa. Dan ini diceritakan langsung oleh salah satu dari pelaku yang dipakai Tuhan pada hari itu. Yang diurapi oleh Roh Kudus yang berteriak-teriak seperti Yohanes Pembaptis, membuka jalan bagi Tuhan. Sehingga apa? Pertobatan besar-besaran terjadi, saudara. Ya kita semua tahu di Surabaya pun, di Jakarta pun pada masa-masa tertentu ya zaman tahun 80-an, 90-an pernah terjadi gelombang pertobatan besar-besaran. Karena apa? Karena kuasa Roh Kudus yang bekerja pada waktu itu. Karena apa? Karena pada waktu itu ada orang-orang seperti Yohanes Pembaptis yang mau menyediakan dirinya menjadi bejana untuk dipakai oleh Tuhan. Yang sadar mengerti bahwa kita ini hanyalah mak comblang. Kita itu bukan memiliki domba-domba yang dimenangkan. Tapi kita hanya membawa mereka supaya mereka bisa melakukan komitmen yang penuh kepada Tuhan untuk dipersiapkan menjadi mempelai Kristus. Sehingga ketika kita melihat, oh kamu sudah orang Kristen, itu kita lihat buah dari pertobatannya. Ya, buah pertobatan apa? Ya otomatis menjadi pengikut Kristus. Ya, buah roh, mengalami buah roh. Ya kita semua tahu buah roh ya, kasih, kebaikan, ya sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, ya long suffering, ya kesabaran, dan juga buah karya, buah jiwa. Ya kita mau untuk memberitakan Injil, mau untuk membawa orang juga masuk ke dalam kerajaan surga, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena setiap saudara dan saya yang beriman dan kita betul-betul mau komitmen sama Tuhan dan kita mengalami kelahiran baru, maka Tuhan akan mengurapi kita dengan kuasa rohnya. Dan kuasa roh itu yang bisa membuat orang bisa mengenal Tuhan Yesus dan bisa beriman kepada Tuhan Yesus. Bukan kitanya, tapi kita harus menyediakan bejana. Seperti Yohanes Pembaptis. Dipakai oleh Tuhan menjadi mak comblang. Ya, mungkin bahasanya mak comblang kurang keren. Tapi yang penting bukan bahasanya. Yang penting itu adalah kenyataannya. Kalau saudara dan saya mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan seperti Yohanes Pembaptis. Dari kecil makan madu dan hutan, pakai baju dari kulit binatang, ya, dan tidak hidup secara duniawi. Hanya untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Pelayanan tidak sampai 3 tahun, kepalanya dipenggal. Tapi itu adalah satu kehormatan yang luar biasa. Dikatakan tidak ada, Tuhan Yesus yang mengatakan, tidak ada laki-laki yang lahir dari ibunya yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Berarti apa? Berarti ini orang diakui oleh Tuhan Yesus sendiri. Maukah saudara dan saya dipakai Tuhan seperti dipersiapkan menjadi bejana seperti Yohanes Pembaptis? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu pada hari ini. Terima kasih bisa mengenal karya agungmu melalui anak-Mu Yohanes Pembaptis sehingga kami bisa melihat teladannya. Dan kami juga berdoa supaya Engkau menjadikan setiap daripada kami siap untuk menjadi bejana yang diurapi oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk menjadi mak comblang. Jadi mempersiapkan anak-anak Tuhan mulai dari awal sampai punya komitmen mengalami kelahiran baru, baptisan Roh Kudus, bahkan sampai dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus. Karena berkat daripada Allah Bapa melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus telah dimeteraikan oleh Roh Kudus dalam kehidupan setiap daripada kita yang menyertai, memberkati, melindungi setiap daripada orang beriman. Mulai dari hari ini sampai Engkau datang dua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.